wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Wulandari, NIM 20233020 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Baiklah, pada video minggu ketiga ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Yang pertama, komunikasi berdasarkan cara penyampaian, yaitu terbagi atas dua, satu komunikasi lisan, dua komunikasi tulisan. Komunikasi lisan yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana dua belah pihak dapat bertatap muka. Komunikasi tulisan yaitu komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat ataupun tertulis dan dipergunakan untuk menyampaikan berita yang bersifat singkat dan jelas. Yang kedua, menurut kelangsungannya, yaitu terbagi atas dua, satu komunikasi langsung, kedua komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat atau media komunikasi. Ketiga, menurut perilaku, yaitu terbagi atas tiga. Pertama, komunikasi formal, kedua, komunikasi informal, ketiga, komunikasi non-formal. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Kedua, komunikasi informasi, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan oleh struktur organisasi dan tidak mendapatkan pengakuan resmi. Ketiga, komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi dan perusahaan. Keempat, menurut tingkat komunikasi, yaitu terbagi atas 5. Pertama, komunikasi dengan diri sendiri, yaitu suatu proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu atau komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi, yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih kelompok kecil, yaitu komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka atau menggunakan sebuah alat untuk membantu interaksi antara satu sama lain. 4. Komunikasi massa, yaitu dalam komunikasi massa, pesan dikirim dari sumber lembaga kepada khalayak yang bersifat massal melalui alat-alat mekanis. Kelima, yaitu komunikasi publik. Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, kolektif, retorika, public speaking, atau audience communication. Berdasarkan observasi dan pengalaman saya, jenis komunikasi yang sebaiknya digunakan dalam sosialisasi perpajakan adalah komunikasi publik. Salah satu komunikasi yang berperan penting untuk memengaruhi perilaku masyarakat dalam membayar pajak, karena dengan menggunakan jenis komunikasi ini akan menumbuhkan semangat kebersamaan atau solidaritas, memengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik, dan menghibur. Masyarakat atau khalayak luas menjadi salah satu contoh publik eksternal yang sangat berpengaruh, sehingga sangat perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi dalam mensosialisasikan perpajakan. Kondisi pandemi menyebabkan perubahan yang drastis dalam berkomunikasi. Menurut saya, sebaiknya menggunakan jenis komunikasi massa karena dalam berkomunikasi massa, pesan dikirim dari sumber lembaga kepada khalayak yang bersifat massal melalui alat-alat mekanis seperti televisi, radio, surat kabar, atau film. Komunikasi massa berfungsi menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan. Kemampuan berkomunikasi tidak hanya didukung oleh kemampuan sang komunikator dalam menyampaikan pesan, tetapi juga didukung oleh latar belakang sang komunikan.
Kesimpulannya adalah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. Komunikasi digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan organisasi. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.